Itu Suamiku, karya Nova Iren Saputra. Part 15. Belum sadar. Hari-hari kulalui dengan indah bersama Mas Eza. Aku benar-benar telah membuka diri. Tidak ada lagi rasa penyesalan dalam hatiku karena harus menikah dengannya. Bagiku, laki-laki itu suami idaman yang memesona. Perjodohan yang direncanakan oleh orang tua merupakan jalan untuk menyatukan kami dalam kehidupan ini. Aku baru menyadari kalau Mas Eza suami terbaik. Kasih sayang yang dia berikan sangat tulus. Cintanya begitu besar sehingga dia tetap bersabar menunggu kata cinta dariku. Aku tidak pernah menghiraukan lagi tentang masa muda yang telah terbuang karena harus menikah di usia dini. Diriku sadar kalau ternyata berada di sampingnya adalah hal terindah. Dia telah mengajarkanku tentang sebuah pengorbanan dan dirinya juga membuatku memahami arti kebersamaan. Getar-getar cinta saat bersamanya sudah mulai kurasakan, tetapi aku masih belum terlalu yakin dengan perasaan yang sebenarnya. Aku terus berusaha meyakinkan hati agar segera menerima dan membalas cinta suci darinya. Bayangan saat pertama kali melihatnya terlintas dalam ingatan. Kala itu, aku mengenalnya pada acara ulang tahun yang ke-17 dan bertepatan juga dengan hari pertunangan kami. Aku benar-benar terkejut saat itu karena diminta harus bertunangan dengan lelaki yang baru kukenal. Terus terang, diri ini sangat membencinya kala itu karena dia tidak berusaha menolak pertunangan kami. Dia mengutarakan alasan kenapa dia tidak menolak pertunangan itu. Dirinya mengaku sangat menghargai keputusan orang tua. Aku dengan polosnya mempercayai pengakuannya. Akan tetapi, ternyata itu tidak benar. Karena setelah 2 tahun pernikahan kami, dia jujur mengatakan kenyataan yang sebenarnya. Dia mengaku sudah lama mencintaiku. Cintanya tumbuh sebelum mengetahui tentang rencana perjodohan kami. Aku terkejut dan terharu mendengar kejujurannya. Aku tidak pernah menyangka bahwa laki-laki yang dijodohkan denganku memendam rasa yang begitu besar. Selama ini, aku selalu berpikir bahwa perhatian dan kasih sayang yang dia tunjukkan semata-mata hanya karena aku istri, juga tanggung jawabnya. Namun ternyata diriku salah. Dia melakukan semua itu atas dasar cinta. Bodohnya aku tidak pernah menyadari akan hal itu. Kenapa hati ini begitu tertutup untuk melihat sisi baik darinya? Saat itu, aku dipenuhi dengan kebencian mendalam dan merasa kalau dia duri dalam hidupku, perebut masa mudaku. Aku benar-benar salah menilainya dan selalu bersikap egois. Aku sering tidak menghargainya sebagai suami dan menganggap dia ada pada saat membutuhkannya. Aku selalu kasar dan berusaha selalu melukai perasaannya. Dia sama sekali tidak pernah membalas sikap dan perbuatanku yang tidak baik terhadapnya. Dirinya tetap setia dengan penuh cinta dan sabar menghadapi perbuatanku. Berkat ketulusan cinta itu, dia tidak rela jika orang lain mendekatiku. Untuk itu, dia akhirnya jujur tentang niat menjadi dosen di kampusku. Dia mengutarakan tujuan mengajar di kampus semata-mata hanya ingin melindungi diriku. Mas Eza tidak ikhlas jika orang lain mengusik dan mengganggu istrinya. Besarnya cinta yang dia miliki membuat diriku begitu kagum kepadanya. Aku yakin kekaguman ini sudah mulai berkembang ke tingkat yang lebih tinggi dan akan berubah menjadi cinta. Aku harus memantapkan hati dan membuka diri untuk menerima cinta dan kasih sayang yang telah dia ungkapkan. Dia berhak menerima balasan perasaan dari wanita yang telah mendampingi hidupnya dalam 2 tahun terakhir ini. Aku bangga dan bersyukur menjadi seseorang yang istimewa untuknya. Aku sangat mencintaimu, Dek. Aku mohon agar kamu menjaga jarak dengan laki-laki yang saat ini paling aku benci. Mas Eza masih mengingatkan aku agar tidak dekat dengan Dika. Iya Mas, aku selalu berusaha menghindari Dika, tapi dia terlalu nekat. Aku gak suka mendengar namanya. Aku mengerti apa yang kamu pikirkan, Mas. Kamu tidak ingin jika laki-laki lain memiliki perasaan lebih untukku. Aku berharap semoga dia dapat mengerti dengan statusmu yang sebenarnya. Apa perlu kalau aku yang mengatakan padanya kalau kamu istriku? Sabar Mas, nanti aku berusaha meyakinkan dia. Tapi jika kamu tidak berhasil, aku harus menyadarkan laki-laki itu.
Mas Eza benar-benar tidak terima karena Dika memiliki perasaan lebih untukku. Mahasiswa itu juga tidak percaya kalau aku sudah berstatus sebagai istri. Dia menganggap kejujuran yang keluar dari bibirku hanya sebuah permainan dan lelucon semata. Seminggu telah berlalu. Saat ini kami sedang berada di kamar dan berbaring di tempat tidur yang sama. Aku merasa canggung karena jarak di antara kami sangat dekat. Malam ini tidak seperti biasanya, karena dulu saat belum mengetahui perasaannya, aku meminta tidur terpisah. Selama 2 tahun lebih, kami harus menjalani rutinitas itu. Walaupun sudah seminggu yang lalu, kata cinta itu keluar dari bibir Mas Eza, tetapi tidak tahu kenapa kalau aku belum siap tidur seranjang dengannya. Namun malam ini, perasaan bersalah menyelimuti hati dan pikiran. Aku merasa sudah sangat keterlaluan terhadap laki-laki tersebut. Aku sedih kalau mengingat hal itu. Sungguh teganya diriku melarang suami sendiri tidur bersamaku. Rasa ego yang kumiliki jauh lebih besar daripada rasa naluri saat itu. Pantaskah aku disebut sebagai istri? Tidak terasa bening kristal keluar dari pelupuk mata ini. Maafin aku, Mas. Aku meminta maaf karena menyesali perbuatanku. Kenapa harus minta maaf, Dek? Dia masih tetap dengan sikap lembutnya. Aku jahat dan kasar sama kamu, Mas. Siapa bilang kamu jahat dan kasar? Kamu tetap yang terbaik bagiku. Aku makin tidak kuat mendengar penuturannya. Kamu terlalu baik untukku, Mas. Kok nangis? Dia bergeser lalu menatap wajahku. Dia mengusap air mataku lalu mendaratkan ciuman di dahi. Aku sering gak peduli padamu. Aku tidak pantas disebut sebagai istri. Shh, jangan pernah ngomong seperti itu lagi. Kamu istri terhebat untukku. Kamu sangat sempurna bagiku. Kamu wanita pertama yang menggetarkan cinta dalam hatiku. Dia menempelkan jari telunjuk kanannya di atas bibirku. Tapi Mas, sebelum melanjutkan apa yang ingin kukatakan, dia memotongnya. Jangan pernah berpikir dan merasa kalau kamu itu jahat. Kamu wanita idamanku. Semua yang ada pada dirimu indah bagiku. Aku sangat terharu mendengar pengakuannya. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang kamu berikan padaku. Tunggu aku ya, Mas. Aku akan segera menyerahkan jiwa dan raga ini hanya untukmu. Aku akan tetap sabar menunggumu. Aku kembali tersanjung dan terpesona dengan sikap yang Mas Eza tunjukkan. Dia laki-laki berjiwa besar dan sangat penyabar. Aku ingin segera memberikan cinta yang kumiliki kepada pria itu. Aku ingin menyerahkan jiwa dan raga ini dengan ikhlas kepada suami yang sangat mencintaiku. Akhirnya, malam ini kami pun tidur dalam satu ranjang dengan jarak yang sangat dekat. Keesokan harinya, kenapa kamu tidur sampingku? Sana. Aku terkejut setelah terbangun subuh, mendapati diriku seranjang dengan Mas Eza. Kamu kenapa, Dek? Mas Eza akhirnya terbangun. Jangan sentuh aku. Aku mendorong tubuh Mas Eza hingga terjatuh dari tempat tidur. Au, dia merintih. Aku tiba-tiba tersadar dan langsung duduk. Kamu gak apa-apa, Mas? Aku turun dari tempat tidur, lalu membantu Mas Eza untuk berdiri. Kenapa kamu marah subuh-subuh? Padahal semalam baik-baik aja. Mas Eza melontarkan pertanyaan setelah kami duduk di tempat tidur. Maafin aku, Mas. Aku benar-benar kaget karena biasanya tidur sendiri. Aku heran melihat kamu tidur seranjang denganku. Aku menyusun 10 jari dan meminta maaf kepadanya. Kapan Bunga mengutarakan cintanya kepada Eza?